Kami dari kelas 2D kelompok 3, Prodi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami ingin mewawancarai tentang hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Sebelum kami melakukan wawancara, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nahlia dengan NIM 2021 A1C171. Perkenalkan nama teman di samping saya. Perkenalkan, nama saya Noviaryani dengan NIM 2021 A1C176. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Agil Prasetya dengan NIM 2021 A1C141. Dan teman di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Julianti dengan NIM 2021 A1C126. Perkenalkan, nama saya Nuritan Putri Handayani dengan NIM 2021 A1C187. Perkenalkan, nama saya Ijus Al-Islam, NIM 2021 A1C119. Ya, itulah perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kami akan melakukan wawancaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mewawancarai dengan kakak. Boleh perkenalkan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muwahidin dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram jurusan Bahasa Indonesia. Baik, Kak. Semester 9. Baik, kakak, di sini kami akan mewawancarai kakak dengan tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana sih menurut pendapat kakak tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional? Baik, kalau berbicara tentang hubungan internasional dan hubungan nasional, pasti ada perjanjian. Lebih-lebih perjanjian antar negara yang memiliki niat ataupun tanggung jawab untuk bagaimana menyelesaikan di atas perjanjian ini. Ya, contohnya perjanjian bagaimana bisa meningkatkan perekonomian antar negara, contohnya dari negara Indonesia ke negara Cina, Malaysia dan Italia dan lain sebagainya. Nah, itu sih berdasarkan pemahaman saya terkait pertanyaan utamanya. Oke, boleh saya bertanya lagi, Kak? Bisa. Bagaimana pendapat kakak untuk hubungan hukum internasional Indonesia dengan luar maksudnya Malaysia lah katakan seperti itu. Apakah sangat mempengaruhi nggak hubungan internasional Indonesia maksudnya dengan negara yang lain? Baik, terkait pertanyaan pasti ada yang mempengaruhi karena memang rata-rata negara luarnya negara-negara maju semua. Ya, pastinya ada mempengaruhi ke negara Indonesia, pasti ada imbasnya. Salah satu contoh faktanya imbasnya bagaimana hukum di Indonesia ini lebih meningkat dibandingkan negara-negara lain. Walaupun Indonesia ini adalah negara berkembang dan negara maju. Oke, pertanyaan dari saya, bagaimana sih relasi antara hukum nasional Indonesia dengan hukum internasional? Baik, terkait dengan relasi atau hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yang pertama pasti ada faktor yang mempengaruhi, pasti ada faktor positif dan negatif. Yang pertama, bagaimana faktor positif ini bisa meningkatkan dan mengurangi bagaimana supremasi hukum di Indonesia ini, lebih-lebih hukum timpal ke bawah tajam ke atas. Artinya bagaimana masyarakat ke bawah ini dihargai lah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ini. Kemudian yang kedua, hukum di negara luar diadopsi ke negara Indonesia. Sebenarnya bisa-bisa saja. Yang penting berpihak kepada rakyat bagaimana hukum diadopsi. Benar. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya sebentar. Lebih dan kurangnya teman-teman juga mengganggu waktunya dan terganggu waktu. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Baik, di sini kami akan mewawancarai dengan kakak. Boleh perkenalkan namanya, Kak? Ya, nama saya Rijal Rusliadi dari Prodi Administrasi Bisnis semester 6. Ya, Kak. Di sini kami akan wawancara sebentar ya, Kak.
pertanyaannya bagaimana menurut pemahaman kakak yang kakak ketahui tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Jadi hubungan antara hukum internasional dan nasional itu pasti ada keterkaitannya, karena hukum itu kan yang dibuat oleh pemerintah itu pasti berdasarkan atas aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Nah, hukum nasional itu mungkin sumber-sumbernya juga diambil dari hukum internasional yang udah dibuat terlebih dahulu, supaya bisa ada kolaborasi antara peraturan yang dibuat gitu. Baik, saya akan bertanya. Menurut Abang, apa dampak terhadap hubungan hukum internasional dan hukum nasional? Dampaknya pasti ada dampak yang menguntungkannya, yaitu mungkin bisa untuk dalam membuat hukum nasional ke depannya lagi bisa lebih baik, karena dia itu mengambil contoh dari hukum internasional yang sudah dibuat. Baik, Kak. Pertanyaan terakhir, Kak. Iya. Bagaimana pendapat Kakak mengapa hukum nasional dianggap lebih kuat dibanding hukum internasional? Ya mungkin karena hukum nasional dianggap lebih kuat itu karena ya hukumnya itu sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya yang dianggap sesuai dengan budayanya, sehingga hukum itu dapat mengikat lebih kuat gitu, daripada hukum internasional yang berbeda sumbernya. Ya, baik, Kak. Terima kasih atas waktunya, Kak. Maaf telah mengganggu. Wawancara dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.